Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Falakal hamdu wa lakal syukru 'ala dhalik. Allahumma salli wa sallim ala habibina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya Rabbana ja'alna minal muta'awinina fil birri wat taqwa wal khairi wat ta'ah waj'alna ya Rabbana minal mutahabbina fik wa minal mutazawirina fik wa minal mutajalisina fik wa minal mutabadilina fika innaka anta ala kulli syai'in qadir. Urzuqna ya Rabbana taubata qabla al-maut wasyahadata 'indal maut wal jannata ba'dal maut. Amma ba'd. Yang sangat kami cintai, kami muliakan para ahli surga insyaallah husnudzan yang saat ini bergabung insyaallah ahli surga Allah. Kenapa? Karena kita telah menjadikan tempat ini taman surga Allah. Digunakan untuk berzikir, digunakan untuk memohon, digunakan untuk introspeksi atau muhasabah. Tempat mulia yang bisa hadir pun menjadi mulia. Dan semoga yang belum bisa hadir tapi punya niat juga mendapatkan kemuliaan yang serupa. Yang belum pernah punya keinginan untuk menghadiri, semoga suatu ketika digugah hatinya oleh Allah untuk bisa bergabung dengan perkumpulan mulia seperti ini, sehingga kita semua akan menjadi orang yang sukses di dunia dan sukses di akhirat. Yang sangat kami cintai semua, dari Dr. Ahmad Yani, beliau sebagai ketua Taqwa Center, ini Pak Sekda, semuanya lengkap dari pejabat pemerintah dan Lanal dan Pak Kapolres, semua Pak Kapolres, semua ini semuanya. Ceramahnya ini beda, agak beda, kita ngajak merenung saja. Kalau ada orang di hadapannya ada hidangan, kemudian tuan rumah atau orang yang menghidangkan berkata, silakan makan, sementara kita dalam keadaan lapar dan kita memerlukan makanan, mestinya kita senang atau tidak? Harus senang. Tapi catatannya kita akan bisa makan kalau kita paham omongan orang yang menyuruh silakan makan. Tapi kalau nggak ngerti, bengong dok dia. Faham silakan makan, maka ayo makan. Jadi faham perintah, faham ajakan ini penting. Faham dengan otak kita, faham dengan hati kita, kesadaran kita. Faham salah juga nggak benar. Suruh makan dipikir suruh lempar-lemparan, nggak kenyang juga. Suruh makan ya makan. Sekarang ada kalimat ngobeng yuk, faham atau tidak? Ini apa? Judulnya tadi Cirebon ngobeng yuk. Ngobeng yuk. Faham atau tidak makna ini? Ngobeng itu kan ya yuk, maksudnya gotong royong begitu kan? Kurang lebihnya. Malah kita nggak mau, kalau saya nggak paham nggak bisa tadi. Saya coba tanya artinya apa ngobeng yuk? Karena bukan orang Cirebon, tapi sudah jadi Cirebon nih, jangan bilang orang Cirebon, sih orang Cirebon. Ngobeng yuk, yuk kita kerjasama, kita gotong royong, kita tolong menolong. Kita harus paham dong kalimat ini. Untuk apa? Untuk sukses. Sukses apa? Kita bukan orang manusia seperti binatang kalau hidup selesai. Kita punya hidup panjang nanti di akhirat. Kita punya kehidupan nanti di akhirat. Ngobeng itu artinya yuk kita kerja sama gotong royong untuk mewujudkan kesejahteraan kebaikan di dunia dan di akhirat. Tapi kalau salah memahami ngobengnya untuk apa? Ngobeng buat maksiat, neraka loh ya, hati-hati. Maka ini saya jejer ini semuanya. Bisa saja di sini ada calon presiden. Bisa saja ini ada calon gubernur. Bisa saja di belakang itu suaminya adalah bupati nanti. Bisa saja ini adalah seorang Kapolri di sini. Semuanya, mungkin semuanya. Ada ustadz,
Kemudian dengar yuk ngobeng. Kalau ustadznya, kapolrinya, presidennya, gubernurnya, istri bupati, bupatinya nggak ngerti ngobeng untuk apa, nggak berguna dia. Jadi kapolri tidak berguna, jadi ustadz nggak berguna, jadi bupati nggak berguna, jadi apa tadi? Nggak berguna. Karena apa? Nggak ngerti kerjasama dalam hal apa. Semoga kalau sukses, Anda tunjuk jadi apa tadi? Saya nunjuk ke sana, panjang loh ceritanya. Jadi apa tadi? Nah, harus siap. Kalau ternyata Anda jadi apa? Saya ngomong bupati, jadi gubernur, jadi ustadz, atau jadi kapolri tadi apa? Kalau Anda ikut andil sedikit saja dalam kemaksiatan, siap-siap neraka. Itulah makna ngobeng, yuk harus paham. Tapi kalau ternyata Anda punya ide cemerlang untuk kebaikan, mati kita di liang lahat, pahala mengalir. Paham yuk ngobeng atau tidak? Paham sedang ini. Yuk ngobeng seperti itu. Kita harus berpikir, kita hidup sementara akan mengakhiri kehidupan. Yang punya jabatan akan berakhir. Jadilah presiden selamanya sampai di akhirat. Gubernur selamanya. Ustadz juga ahli surga. Kuncinya memang ngobeng. Kan Allah yang menyuruh. Cuman bahasanya bahasa Cirebon. Itu kan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolonglah kalian dalam kebaikan, bukan 'alal itsmi wal 'udwan. Sekarang berpikirlah, kalau Anda memang belum jadi Kapolres atau belum menjadi Kapolri, belum menjadi presiden, belum menjadi bupati, bisa jadi Anda jadi. Sekarang berandai-andai saja Anda sudah jadi. Apa yang sudah Anda lakukan? Atau apa yang Anda lakukan? Yuk ngobeng. Yang di Cirebon khususnya. Ayo, bismillah. Kita punya kehidupan setelah kehidupan di dunia. Akan berakhir kisah kita ini kalau kita tidak punya tabungan, maka kita di akhirat akan melarat. Yuk ngobeng. Ayo kita bersama-sama. Bergandengan tangan, gotong royong. Siapa yang paling dekat dengan Rasulullah nanti? Siapa paling tinggi pangkatnya? Bukan jaminan ustadznya yang paling tinggi pangkatnya. Bukan. Tapi siapa yang paling tulus? Bisa saja itu Pak Presiden yang paling tulus, Pak Gubernur yang tulus, Pak Bupati yang tulus lebih dekat dengan Nabi Muhammad. Karena dia paham yuk ngobeng yang sesungguhnya. Tapi kalau ngobeng dalam kemaksiatan, sudah meninggal dia, sudah nyungsep di liang lahat, dosa-dosa akan terus mengalir kepadanya. Tinggal pilih mana yang Anda inginkan. Ayo ngobeng. Kalau tidak paham mana ini kan rugi. Ini kalimat saya lihat tadi sepintas tuh, ajib banget yuk ngobeng. Kita selama ini dalam perjuangan harus begitu kerjasama. Orang berjalan sendiri kan. Seorang ustadz nggak bisa berjuang sendiri, harus mengajak yang lainnya. Seorang kaya raya akan selamat nggak bisa dengan sendirinya. Caranya yuk ngobeng, kebersamaan harus kita hadirkan. Tapi ingat untuk Allah, ingat, hei calon bupati, hei calon kapolres, hei calon polri, hei calon presiden, hei calon ustadz. Ayo saat ini kita sadar kita harus ngobeng dalam kebaikan. Hati-hati. Jangan menanamkan kebusukan sedikit pun, kejahatan sedikit pun. Sampai dikatakan, orang di barat mengatakan bu, yang di timur mengatakan nuh, yang tengah-tengah membunuh. Bunuh, dapat dosa semuanya. Sekelumit kalimat yang kita sumbangkan akan menjadi kita mendapatkan neraka. Makanya yang ngomong yang benar, ucapkanlah kalimat yang menjadikan orang damai, yang menjadikan orang berbuat baik, yang menjadikan semangat berjuang. Sekarang tanyakan dirimu sendiri, hei orang kaya. Hei orang kaya raya yang mendengar suara ini, semoga Anda memang ahli surga. Yang menjadikan Anda mendengar suara kami Allah. Yang menjadikan kami bicara begini adalah Allah. Semoga ada kesepakatan yang tanpa kita rencanakan, bahwasanya kita sama-sama ingin selamat. Dengar hei orang kaya. Untuk apa harta Anda yang cerip? Setiap saat Anda mencari, mengejar dunia. Sampai Anda menjadi kaya raya. Apa artinya jika nanti setelah mati Anda melarat? Pikirkan hei orang kaya. Pikirkan hei orang kaya, ini nasihat cinta untuk Anda. Sangat rugi jika Anda terlanjur sudah di liang lahat akan mencari harta yang ditinggal. Tidak bisa Anda cari karena Anda tidak punya amal, tidak punya kebaikan yang Anda lakukan waktu hidup dengan kekayaan Anda. Sadarlah hei orang kaya. Yuk ngobeng hei orang kaya. Hei pejabat pemerintah. Karena Anda mendengar suara ini, husnudzon kami, Anda adalah ahli surga. Anda adalah hamba yang dilembutkan hati Anda oleh Allah. Anda yang dimudahkan oleh Allah untuk berbuat baik. Anda yang dimudahkan oleh Allah untuk menggapai kemuliaan. Hei pejabat, hei pejabat. Ayo ngobeng, membuat program kemuliaan. Jangan sampai seruan ini
ditinggal begitu saja. Ayo, hei pejabat pemerintah, Anda ini punya kemampuan untuk bisa masuk surga. Dengan jabatan Anda, kita bisa masuk surga. Contoh saja, ini ada Pak Polisi. Nah, ini kan ada Pak Wakapolres. Coba aja, surganya polisi sama Pak dan Angkatan Laut. Surganya tuh gampang coba. Kalau misalnya, ini seorang ustadz yang setiap hari ngomong tok itu. Ini kalau tiba-tiba ada sebuah kejahatan atau kejahatan yang menjadikan mereka itu akan masuk neraka, ada yang judi, ada yang mabuk, itu kan kasihan mereka. Kita harus memandang mereka dengan mata kasih sayang. Lalu saya nasihati dengan macam-macam nasihat. Belum tentu dia selesai kok. Belum tentu dia bubar kok. Coba mobil polisi atau mobil ini parkir aja di situ bilang, "Assalamualaikum Pak Polisi." "Assalamualaikum." Bubar kok dia. Ayo. Bubar. Lu kok enak banget surga? Iya memang gampang mencari surga asalkan dia mencari surga melalui pintunya masing-masing. Hei orang kaya, pintu surgamu melalui kekayaanmu. Hei ustadz, pintu surgamu adalah dengan suri toladanmu dan ilmumu. Semuanya punya, yang punya tenaga punya tenaga. Itu semua akan bisa menjadi satu dengan yuk ngobeng. Paham insya Allah, ngobeng kita setelah ini harus jelas. Jangan ngobeng untuk kemaksiatan. Siapapun dari kita, jangan kita membuat satu keputusan kalau kita pejabat, kalau kita ustadz ngomong yang menjerumuskan mengadu domba merusak umat. Ketahuilah, selama kejahatan masih berlangsung, maka ketahuilah kita akan mendapatkan dosa itu. Seorang istri, tidak tahu istri siapa tadi itu misalnya. Ya istrinya ustadz deh, dari mulai istrinya ustadz. Tak taunya rewel ya setengah mati. Tiap hari minta kalung baru, baju baru dan sebagainya. Sampai ustadznya ngambil duit yayasan, ustadznya masuk neraka. Istri bupati, istri wali kota pun juga demikian. Bukan ngobeng kebaikan, ngajak yang nggak bener. Lihat, suaminya sang bupati juga masuk neraka. Dia seorang kapolres, istri kapolres, istri kapolda, istri tak taunya dia orang yang tidak kenal Allah. Ngajari suami yang nggak bener, sak suaminya masuk neraka. Ayo, semuanya. Karena apa? Ngobengnya tidak ngobeng yang bener. Permasalahannya ngobeng itu paham tuh. Kalau kita tidak ngerti mana ngobeng, dipikir tolong menolong, kan ada dalam kejahatan. Kalau tidak dijelaskan, yuk ngobeng dalam kemaksiatan, yuk ngobeng dalam dosa, yuk ngobeng, kan enggak? Enggak mungkin ditulis untuk itu, pasti yuk ngobeng untuk kebaikan. Kan begitu? Pahami makna ini insya Allah. Yang mendengar suara ini insya Allah ahli surga semuanya. Semuanya ini ahli surga. Ini saja, kalau sudah kita bangi pulang, keluar. Dan jangan sendiri, maka kami seru. Orang kaya, saya punya program banyak. Alhamdulillah, banyak yang ikut. Tugas kami hanya menyeru, saya pengen ada pesantren, kita pengen ada media, kita pengen macam-macam. Alhamdulillah. Ada stasiun radio banyak, ada pondok di beberapa kota. Ada pondok. Bukan karena kita punya duit, karena tadi saya ngajak ngobeng. Banyak pondok pesantren, banyak. Alhamdulillah Buya, di sana ada pondok didirikan, Masya Allah, di sana ini. Banyak. Karena apa? Kita husnudzon, banyak orang ingin baik. Maka kami husnudzon bahasa yang mendengar suara ini adalah orang-orang baik. Ayo, kita buat program kebersamaan yang luar biasa, yang besar. Demi keselamatan kita nanti di akhirat. Demi kebaikan nanti di akhirat, jangan nunda esok hari. Dan ingat, jangan sekali-kali ngobeng dalam kemaksiatan. Hati-hati. Kalau memang Anda tidak bisa menghentikan kemaksiatan, paling tidak Anda jangan mendorong kemaksiatan itu terwujud. Nggak bisa menghentikan, paling tidak jangan menghalangi orang yang menghentikannya. Paling tidak jangan Anda ikut membesarkan kejahatan tersebut. Sudahlah, Anda nangis saja di kamar. Tapi kalau Anda ikut andil membuka pintu, celah sedikit, Masya Allah kejahatan terjadi. Subhanallah, kelihatannya Anda rajin sujud, rajin rukuk, mati di liang lahat, ternyata dosa-dosa akan dikirim kepada Anda. Rugi karena dia nggak paham yuk ngobeng. Ngobeng karena Allah. Ngobeng yang benar, Masya Allah. Ini saja. Bismillah, kita ayo bersama-sama mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, pandang kami dengan kasih sayang-Mu ya Allah. Ya Allah, jadikan kami hamba yang saling mencintai karena-Mu ya Allah. Agar kami bisa saling tolong menolong dalam mencari ridha-Mu ya Allah. Ya Allah, jadikan pertemuan kami pertemuan yang menjadi sebab kami kelak bisa bertemu di surga karena-Mu ya Allah. Di surga bersama kekasih-Mu Nabi Muhammad ya Allah. Ya Allah, jauhkan kami dalam tolong menolong dalam kemaksiatan ya Allah. Jauhkan kami dari tolong menolong dalam kehinaan ya Allah.
Dan itu yang sering kami lakukan saat ini ya Allah. Kadang kami berucap yang tidak baik lalu orang itu melakukan ketidakbaikan ya Allah. Kami ingin mulai saat ini ya Allah, jauhkan lisan kami dari mengajak kepada kemungkaran ya Allah. Jauhkan perilaku kami dari mengajak kepada ketidakbaikan ya Allah. Kami ingin selalu mengajak dalam keridhaan-Mu ya Allah. Siapapun kami ya Allah. Jika ada di antara kami ya Allah yang selama ini tidak pernah mengajak kepada kebaikan, yang selalu kami serukan adalah kebatilan, akan tapi saat ini ya Allah, malam mulia ini kami mohon ya Allah, jadikan kami penyeru kepada kebaikan, dan kami mohon jadikan kami juru damai di negeri ini ya Allah. Kami ingin jadi juru damai ya Allah. Jauh dari menfitnah dan difitnah ya Allah. Ya Allah, jauhkan negeri ini dari orang-orang yang membuat kerusakan di negeri ini ya Allah. Jauhkan ya Allah orang itu ya Allah, hamba-hamba yang membuat kerusakan ya Allah. Dan kami mohon pilih kami untuk menjadi juru damai ya Allah. Maka kami mohon jaga lisan kami agar tidak mengganggu orang lain ya Allah. Jaga pikiran kami agar tidak mencetuskan pemikiran yang merusak orang lain ya Allah. Jaga perilaku kami agar tidak mengganggu orang lain, wahai Zat yang Maha Kasih ya Allah. Kami mohon jaga keluarga kami ya Allah. Jaga rumah tangga kami ya Allah. Jaga keluarga kami, jadikan keluarga kami rumah tangga yang saling mencintai karenamu ya Allah, dengan anak yang soleh, solehah, yang dibanggakan oleh kekasihmu Nabi Muhammad. Siapapun yang bersama kami ya Allah, apakah dia pejabat atau dia rakyat biasa ya Allah, apakah dia orang kaya ataupun dia orang melarat, kami mohon jadikan mereka semua ahli surgamu ya Allah. Sungguh bagimu sangat mudah untuk mengangkat mereka ya Allah. Jangan tertinggal satupun dari mereka ya Allah. Jika ada di antara kami ada hambamu yang banyak dosa ya Allah, kaya berdosa, punya jabatan berdosa, punya ilmu berdosa, kami mohon ya Allah, pengampunanmu lebih luas dari itu semua ya Allah. Ampuni kami ya Allah. Ampuni kami ya Allah. Ampuni kami ya Allah. Jangan sisakan sedikit pun dari dosa itu ya Allah. Kami mohon ampuni orang tua kami dan guru-guru kami ya Allah. Berikan kasih sayangmu kepada mereka ya Allah. Anak-anak kami jaga mereka, jadikan mereka anak-anak ahli surga. Dan kami mohon ya Allah, jadikan kota ini adalah kota ahli surga ya Allah. Jadikan kota ini adalah kota yang penuh dengan pengampunan darimu ya Allah. Kota yang penuh dengan rahmatmu ya Allah. Engkau Maha Kuasa ya Allah. Ya Allah, jadikan kota ini adalah kotanya ahli iman ya Allah. Dan jadikan kami hamba ya Allah, yang ikut melestarikan kota ini dengan kebaikan-kebaikan ya Allah, yang ikut memakmurkan kota ini dengan kebaikan ya Allah. Dan begitu juga kota-kota yang lainnya ya Allah. Kami mohon ya Allah, yang sempit rizki lapangan dengan rizki yang halal penuh berkah, yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami dalam membayar hutang kami. Dan kami mohon yang ada di kiri kanan tempat ini Allah, jika ada di antara mereka hambamu yang sering meninggalkan solat, maka kami mohon ya Allah, jadikan mereka ahli solat. Yang sering berjudi ya Allah, hentikan dari judi ya Allah, ganti dengan usaha yang halal penuh berkah ya Allah. Ya Allah, siapapun dari kami ya Allah yang sering melakukan dosa, kami mohon ampuni kami ya Allah. Jangan sisakan sedikit pun dari dosa itu ya Allah. Kami mohon ya Allah, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan kami mohon ya Allah, jika ada di antara mereka ada hambamu yang tersinggung perasaannya oleh kalimat-kalimat kami, kami mohon ganti dengan kebahagiaan ya Allah. Ganti dengan kebahagiaan dan rahmatmu. Dan kami mohon ya Allah, jauhkan kami dari membenci sesama kami ya Allah. Jauhkan kami dari mendengki mereka ya Allah. Jauhkan kami dari dendam ya Allah. Maka kami mohon ya Allah, jika ada orang berbuat zalim kepada kami, menyakiti kami, aniaya kepada kami, menfitnah kami, menggunjing kami, prasangka buruk kepada kami mohon jangan hukum dia. Ampuni dia ya Allah. Berikan kasih sayangmu ya Allah. Jangan hukum dia dan berikan kesadaran ya Allah. Sungguh kami tidak rela jika ada di antara mereka masuk neraka-Mu ya Allah. Kami ingin mereka masuk surga-Mu ya Allah. Termasuk mereka yang zalim kepada kami, berikan kesadaran lalu masukkan surga-Mu ya Allah. Ya Allah, jauhkan kami dari hati yang mendendam, kalimat keklesan yang suka mengucapkan kalimat yang membuat permusuhan ya Allah. Kami mohon panjangkan umur kami semua dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan kami mohon berikan kepada semua yang berjuang di tempat ini Allah, di masjid ini, segala kebaikan ya Allah, untuk diri dan keluarga mereka ya Allah, yang telah mendahului ya Allah, yang telah mendahului kami dari pejuang-pejuang di tempat ini ya Allah. Ampuni dan angkat derajat mereka ya Allah. Berikan semua kebaikan yang terjadi saat ini kepada mereka ya Allah. Di antara mereka kami ingat wajah-wajah mereka ya Allah. Mereka dulu berjuang di tempat ini ya Allah. Beruntung mereka ya Allah kembali kepadamu. Mereka punya perjuangan. Akan tapi ada di antara kami yang tidak punya perjuangan ya Allah.
Berikan kepada kami kesempatan untuk bisa berjuang di tempat mulia ya Allah. Agar kelak di saat kami kembali kepadamu kami punya bekal ya Allah. Kami masih ingat wajah-wajah mereka ya Allah. Di tempat ini mereka berjuang ya Allah. Sekarang sudah kembali kepadamu ya Allah. Alangkah indahnya kehidupan mereka. Sebanyak orang sholat di tempat ini mereka mendapatkan pahala ya Allah. Dan kami mohon kirimkan kepada kami hamba-Mu yang tulus dan ikhlas ahli surga-Mu yang bisa berjuang bersama kami. Dan jadikan kami bersama mereka. Jangan tinggalkan kami ya Allah. Ya Allah, ya Allah, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Berikan kepada kami semua husnul khatimah ya Allah. Mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon ya Allah. Jadikanlah ucapan kami di akhir hayat kami kelak. Saat Engkau hendak mencabut nyawa kami ingin saat itu ya Allah. Hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia. La ilaha illallah Sayyidina Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah Sayyidina Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Terima kasih. Jazakumullah. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.